Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ingrid Putri Nufla dengan NPM 12 12 022006 dari Prodi Akuntansi A tahun angkatan 2022. Di sini saya ingin menjelaskan tentang PSAK 55 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Yang pertama itu saya akan menjelaskan pokok pembahasannya terlebih dahulu. Di sini ada tujuan, ruang lingkup, definisi, derivatif melekat, pengakuan dan penghentian pengakuan, pengukuran, lindung nilai, dan tanggal efektif. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non keuangan. Persyaratan penyajian informasi instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50, yaitu tentang instrumen keuangan penyajian. Persyaratan pengungkapan informasi instrumen keuangan diatur dalam PSAK 60, yaitu tentang instrumen keuangan pengungkapan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan kecuali untuk A. Penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama yang dicatat berdasarkan PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasi, PSAK 4 tentang laporan keuangan tersendiri, atau PSAK 15 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, PSAK 465, PSAK 4, dan PSAK 15 mensyaratkan atau mengizinkan entitas untuk mencatat penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama sesuai dengan beberapa atau seluruh persyaratan dalam pernyataan ini. Entitas juga menerapkan pernyataan ini untuk derivatif atas penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama kecuali jika derivatif tersebut memenuhi definisi instrumen ekuitas entitas dalam PSAK 50 tentang instrumen keuangan penyajian. Selanjutnya ada hak dan kewajiban dalam sewa yang diatur dalam PSAK 30 tentang sewa. Akan tetapi, yang pertama, piutang sewa yang diakui lesor mengikuti ketentuan penghentian, pengakuan, dan penurunan nilai dalam pernyataan ini. Lihat paragraf 15 sampai 37, 38, 59, 63 sampai 65, dan PP 36 sampai PP 52 serta PP 84 sampai PP 93. B. Utang sewa pembiayaan yang diakui oleh lese yang mengikuti ketentuan penghentian pengakuan dalam pernyataan ini. Lihat paragraf 39 sampai 42 dan PP 57 sampai PP 63. Yang C itu derivatif yang melekat pada sewa mengikuti ketentuan mengenai derivatif. Hak ini berdasarkan program imbalan kerja yang diatur melekat dalam pernyataan ini. Lihat paragraf 10 sampai 13 dan PP 27 sampai PP 33. Yang D, hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja yang diatur dalam PSAK 24 yaitu imbalan kerja. Terdapat beberapa cara sebuah kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau dengan instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Cara tersebut mencakup A. Jika persyaratan dalam kontrak mengizinkan salah satu pihak untuk menyelesaikan kontrak tersebut secara neto dengan kas atau dengan instrumen keuangan lain atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. B. Jika kemampuan untuk menyelesaikan secara neto dengan kas atau dengan instrumen keuangan lain atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan tidak dinyatakan secara eksplisit dalam kontrak, tetapi entitas mempunyai kebiasaan menyelesaikan kontrak serupa secara neto dengan kas atau dengan instrumen keuangan lain atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan dengan menyepakati kontrak saling hapus dengan pihak lawan atau dengan menjual kontrak sebelum dilaksanakan atau jatuh tempo. Yang C, jika untuk kontrak serupa, entitas mempunyai kebiasaan untuk menerima penyerahan atas aset yang mendasari dan menjualnya dalam jangka pendek setelah penyerahan untuk memperoleh laba dari fluktuasi harga jangka pendek
atau margin pedagang. Dan yang D, jika item dan keuangan yang menjadi subjek dalam kontrak siap dikonversi menjadi kas. Selanjutnya ada definisi. Istilah yang didefinisikan dalam PSAK 50 yaitu tentang instrumen keuangan. Pernyataan digunakan dalam pernyataan ini dengan pengertian sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 50 paragraf 11. PSA Soven definisikan istilah berikut ini. Yang pertama ada instrumen keuangan, yang kedua ada aset keuangan, ketiga liabilitas keuangan, dan keempat instrumen keuangan, ekuitas, dan menyediakan panduan dalam menerapkan definisi tersebut. Yang pertama, selanjutnya ada definisi derivatif. Derivatif merupakan suatu instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini dengan 3 karakteristik berikut ini. Yang pertama, ada nama nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan, sering disebut dengan underlying, antara lain suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau satu, indeks kredit atau variabel lain. Untuk variabel non-keuangan, variabel tersebut tidak spesifik dengan pihak-pihak dalam kontrak. Yang kedua, tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lain yang diperkirakan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar dan diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Selanjutnya ada definisi 4 kategori instrumen keuangan. Aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, dimiliki untuk diperdagangkan. Yang kedua, aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diklasifikasi dalam kelompok diperdagangkan jika satu, diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Yang B, pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini atau merupakan derivatif kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Yang kedua, pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Entitas dapat menggunakan penetapan ini hanya jika memenuhi paragraf 11A atau ketika melakukannya akan menghasilkan informasi yang lebih relevan karena mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsisten pengukuran dan pengakuan. Kadang diistilahkan sebagai accounting timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar yang berbeda atau mismatch yang dapat. B. Kelompok aset keuangan. Liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan Niwagan atau kedua manajemen risk strategi investasi yang didokumentar standarisasi tentang kelompok didefinisikan dalam PSA ke-7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. Misalnya disebut disediakan secara internal kepada iklan dan importer entitas sebagai direksi dan chief executive officer. 3. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo kecuali A. Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. B. Investasi yang ditetapkan oleh entitas sebagai tersedia untuk dijual. Dan C. Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang. Yang keempat, itu ada pinjaman yang diberikan dan piutang.
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Kecuali, pertama itu pinjaman yang diberikan piutang yang dimaksud oleh entitas untuk dijual dalam waktu dekat dan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal oleh entitas ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual. Atau pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial, kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang dan diklasifikasikan sebagai tersedia dijual. Selanjutnya ada definisi kontrak jaminan keuangan. Kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mensyaratkan penerbit untuk melakukan pembayaran tertentu untuk mengganti pemegang atas timbulnya kerugian karena debitur tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan awal atau persyaratan yang telah dimodifikasi dari suatu instrumen utang. Selanjutnya definisi terkait pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada pengakuan awal dikurangi dengan pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan baik secara langsung maupun menggunakan akun cadangan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. 2. Metode suku bunga efektif. Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan atau kelompok aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain. Tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lainnya. 3. Penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan adalah pengeluaran aset, keuangan atau liabilitas keuangan yang sebelumnya telah diakui dari laporan posisi keuangan entitas. Keempat, nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Kelima, pembelian atau penjualan reguler. Pembelian atau penjualan reguler adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar. Yang keenam, ada biaya transaksi adalah biaya transaksi. Biaya transaksi itu adalah biaya inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Biaya inkremental adalah biaya yang udah akuliabilius jika entitas tidak memperoleh, menerbitkan, atau melepaskan instrumen keuangan.
Definisi terkait akuntansi lindung nilai. Yang pertama, komitmen pasti. Komitmen pasti adalah perjanjian yang mengikat untuk mempertukarkan sumber daya alam kuantitas tertentu pada tingkat harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Dua, perakiraan transaksi adalah transaksi masa depan yang belum mengikat tetapi telah diantisipasi. Yang ketiga, instrumen lindung nilai adalah derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai atau aset keuangan non-derivatif atau liabilitas keuangan non-derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai atau hanya untuk lindung nilai atas resiko perubahan kurs yang nilai wajar atau arus kasnya diekspektasikan dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai. 4. Item yang dilindung nilai adalah aset, liabilitas, komitmen pasti, perakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi, atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri yang mengekspos entitas pada risiko perubahan nilai wajar atau arus kas masa depan, dan ditetapkan sebagai item yang dilindung nilai. Kelima, efektivitas lindung nilai adalah sejauh mana perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko yang akan dilindung nilai dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai. Selanjutnya ada derivatif melekat. Derivatif melekat merupakan suatu komponen dari instrumen campuran atau kombinasi yang di dalamnya termasuk kontrak utama non-derivatif yang mengakibatkan sebagian arus kas yang berasal dari instrumen kombinasi bervariasi serupa dengan derivatif yang berdiri sendiri. Selanjutnya, derivatif lengkap menyebabkan sebagian atau seluruh arus kas yang telah dipersyaratkan dalam kontrak dimodifikasi menurut variabel yang telah ditentukan antara suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing, harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lainnya. Untuk variabel non-keuangan, variabel tersebut tidak berkaitan dengan pihak-pihak dalam kontrak. Selanjutnya, saya akan membahas pengakuan dan penghentian pengakuan. Pengakuan awal, entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan. Jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Selanjutnya, penghentian pengakuan aset keuangan. Dalam laporan keuangan konsolidasian diterapkan pada level konsolidasian. Dengan demikian, entitas pertama mengonsolidasikan seluruh laporan entitas anak sesuai dengan PSAK 65. Laporan keuangan konsolidasian dan selanjutnya menerapkan pada konsolidasian kelompok usaha. Selanjutnya, saya akan membahas pengalihan yang diakui sebagai penghentian pengakuan. Jika entitas mengalihkan aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan untuk seluruh nilainya dan entitas tersebut masih memiliki hak pengelolaan atas aset keuangan tersebut dengan imbalan tertentu, maka entitas mengakui kontrak pengelolaan tersebut sebagai aset jasa pengelolaan atau liabilitas jasa pengelolaan. Jika imbalan yang akan diterima diperkirakan tidak dapat secara memadai mengkompensasi penyediaan jasa yang diberikan, maka liabilitas jasa pengelolaan untuk kewajiban penyediaan jasa tersebut diakui pada nilai wajar. Jika imbalan yang akan diterima diharapkan lebih dari cukup untuk mengompensasi jasa yang diberikan, maka aset yang pengelolaan diakui sebagai hak jasa pengelolaan dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan alokasi dari jumlah tercatat aset keuangan yang lebih besar. Selanjutnya, jika sebagai akibat dari pengalihan, aset keuangan dihentikan pengakuannya secara keseluruhan, tetapi pengalihan tersebut mengakibatkan entitas memperoleh aset keuangan yang baru atau menanggung liabilitas keuangan yang baru atau liabilitas jasa pengelolaan, maka entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan atau liabilitas jasa pengelolaan yang baru tersebut pada nilai wajar. Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara 1 jumlah tercatat dan 2 jumlah dari pembayaran
yang diterima, atau termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung, dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Jika pengalihan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan karena entitas secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset alihan, maka entitas tetap mengakui aset alihan tersebut secara keseluruhan dan mengakui liabilitas keuangan atas jumlah yang diterimanya. Pada periode selanjutnya, entitas mengakui setiap pendapatan yang berasal dari aset alihan dan setiap beban yang timbul dari liabilitas keuangan. Selanjutnya, keseluruhan pengalihan. Jika aset alihan tetap diakui, maka aset dan liabilitas terkait tidak saling dihapuskan. Serupa dengan hal tersebut, entitas tidak menyaling hapuskan setiap penghasilan yang serupa dengan aset alihan dan setiap beban yang timbul dari liabilitas yang terkait. Selanjutnya, jika pihak yang mengalihkan memberikan agunan bukan kas kepada pihak yang menerima pengalihan, maka akuntansi pihak yang mengalihkan dan yang menerima pengalihan atas jaminan tersebut bergantung pada apakah pihak yang menerima pengalihan memiliki hal untuk menjual atau menjaminkan kembali agunan tersebut, dan apakah pihak telah gagal bayar. Selanjutnya, saya akan membahas pengukuran. Yang pertama itu ada pengukuran awal aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pada saat pengakuan aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas mengukur pada nilai wajar. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar tersebut di abilitas keuangan tidak yang terdapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan DAU plus BA biaya transaksi atau liabilitas keuangan tersebut. Akan tetapi, jika nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, jika entitas menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk aset yang setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi, maka aset tersebut diakui pertama kali pada nilai wajar pada tanggal transaksi. Selanjutnya ada pengukuran selanjutnya aset keuangan. Untuk tujuan pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal, pernyataan ini mengklasifikasikan aset keuangan dalam 4 kategori, yaitu 1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kedua, itu investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Ketiga, pinjaman yang diberikan atau piutang. Dan yang keempat, aset keuangan tersedia untuk dijual. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif kecuali untuk yang pertama, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau pengalihan yang dicatat menggunakan pendekatan keterlibatan berkelanjutan. Yang ketiga, itu kontrak jaminan keuangan. Yang keempat, komitmen untuk menyediakan pinjaman di bawah suku bunga pasar. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai diakui sebagai berikut. Keuntungan bukan merupakan keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui dalam laba rugi. Kedua, keuntungan dan atau kerugian atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain diklasifikasikan dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi, akan tetapi bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi. Selanjutnya ada penurunan nilai dan tindak
tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penuriatan nilai. Jika terdapat bukti tersebut, maka entitas menerapkan untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya diperoleh diamortisasi. Selanjutnya ada aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini. Estimasi arus kas masa depan tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum terjadi, yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut, yaitu suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal. Jumlah tercatat aset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan akun cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi. Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan. Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan yang tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat di pasar aktif dan yang tidak aset derivatif dan utang dan harus diselesaikan dengan penkur secara andal atau atas tersebut, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan seinstrumen ekuitas tercatat aset keuangan yang dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik. Aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan tersedia untuk dijual itu ada 3, yaitu 1. Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasil komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasikan meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Yang kedua, ada jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasikan dari ekuitas ke laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi dan nilai wajar kini dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi. Yang ketiga, itu ada kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual tidak dibalik melalui laba rugi. Selanjutnya saya akan membahas lindung nilai, instrumen lindung nilai. Instrumen yang memenuhi kualifikasi lindung nilai. Pernyataan ini tidak membatasi situasi di mana derivatif dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai sepanjang memenuhi ketentuan. Sejumlah opsi yang diterbitkan. Kan tetapi, aset keuangan non-derivatif atau liabilitas non-derivatif dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai hanya untuk lindung nilai risiko perubahan nilai tukar. Selanjutnya ada penetapan instrumen lindung nilai. Pada umumnya, terdapat satu ukuran nilai wajar untuk instrumen lindung nilai secara keseluruhan dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam nilai wajar adalah secara keseluruhan. Dengan demikian, hubungan lindung nilai ditetapkan oleh entitas sebagai saling terlindungi nilai secara keseluruhan nilainya. Pengecualian yang diizinkan hanya 1. Pemisahan nilai intrinsik dan nilai waktu dari kontrak opsi penetapannya sebagai instrumen lindung nilai hanya untuk perubahan nilai intrinsik dalam opsi dan tidak termasuk perubahan dalam nilai waktunya, dan pemisahan elemen bunga dan harga saat ini atau spot price dari kontrak berjangka pengecualian tersebut diizinkan karena nilai intrinsik opsi dan premi kontrak berjangka umumnya dapat diukur secara terpisah. Strategi lindung nilai yang dinamis yang menilai nilai intrinsik dengan nilai waktu dari kontrak opsi dapat memenuhi kualifikasi untuk akuntan lindung nilai.
akuntansi lindung nilai. Akuntansi lindung nilai mengakui dampak saling hapus pada laporan laba rugi atau atas perubahan nilai wajar dari instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai. Hubungan lindung nilai terdiri dari 3 jenis, yaitu lindung nilai atas nilai wajar. Lindung nilai atas nilai wajar, yaitu suatu lindung nilai terhadap eksponsif perubahan yang nilai wajar dan dari aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen pasti yang belum diakui atau bagian yang telah diidentifikasikan dari aset liabilitas atas komitmen pasti tersebut yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dan dapat mempengaruhi laba rugi. Kedua, lindung nilai atas arus kas. Lindung nilai atas arus kas adalah suatu lindung nilai terhadap exposure variabilitas atas kas yang dapat diatribusikan pada resiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang diakui dengan suku bunga variabel atau yang dapat diatribusikan pada resiko tertentu yang terkait dengan perakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi pada resiko dapat mempengaruhi laba rugi. Yang selanjutnya ada lindung nilai investasi pada kegiatan usaha luar negeri. Lindung Dari yang sudah saya jelaskan hubungan itu, yang pertama saya akan menjelaskan lindung nilai atas nilai wajar terlebih dahulu. Lindung nilai, jika suatu lindung nilai atas nilai wajar memenuhi ketentuan di paragraf 88 selama periode pelaporan keuangan, maka lindung nilai tersebut dicatat sebagai berikut. Pak, keuntungan atau kerugian yang berasal dari pengukuran kembali instrumen lindung nilai pada nilai wajar atau untuk instrumen lindung nilai derivatif atau komponen valuta asing dari jumlah tercatat yang diukur berdasarkan PSAK 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing atau untuk instrumen lindung nilai dan derivatif diakui dalam laba rugi. Dan B, keuntungan atau kerugian atas item yang dilindung nilai dapat diatribusikan pada resiko yang dilindung nilai dengan menyesuaikan jumlah tercatat item yang dilindung nilai dan diakui dalam laba rugi. Ketentuan ini berlaku jika item yang dilindung nilai tidak diukur pada biaya perolehan, pengakuan keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai dalam laporan laba rugi diterapkan jika item yang dilindung nilai merupakan aset keuangan tersedia untuk dijual. Selanjutnya, lindung nilai atas arus kas. Jika suatu lindung nilai atas arus kas memenuhi kondisi di paragraf 88 selama periode, maka lindung nilai tersebut dicatat sebagai berikut. 1. Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif atau lihat paragraf 88 diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Dan bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai tersebut diakui dalam laba rugi. Selanjutnya, lindung nilai atas investasi neto. Lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri termasuk lindung nilai atas item moneter yang dicatat sebagai bagian dari investasi neto dilihat dari PSAK 10 tentang pengakuan perubahan kurs valuta asing dicatat dengan cara yang serupa seperti lindung nilai atas arus kas, yaitu bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui dalam penghasilan kompresif lain dan bagian yang tidak efektif diakui dalam laba rugi. Selanjutnya, yang terakhir itu ada tanggal efektif dan ketentuan transisi. Entitas menerapkan pernyataan ini secara retrospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.